Oke, ya kita lanjut di video terakhir di bab transformasi geometri, yaitu tentang dilatasi atau perkalian ya. Jadi bisa jadi dilatasi ini dianggap sebagai jadi lebih besar, bisa juga dianggap menjadi lebih kecil ya, tergantung faktor pengalinya ya. Makanya sering digambarkan ya, kalau dikalikan dengan bilangan positif nanti dia makin besar, kalau dikalikan dengan bilangan negatif dia jadi terbalik ya, kalau dikalikan pecahan dia jadi lebih kecil ya. Jadi mungkin langsung ke rumusnya ya, misalnya ax, y dilatasikan dengan pusat 0 misalnya k ini skalanya, faktor skalanya, maka akan menghasilkan bayangan A aksen di mana K dikalikan dengan X, K dikalikan dengan Y. Seperti ini. Jadi ini adalah X aksennya ya, ini adalah Y aksennya, bayangannya. Jadi kalau pengalinya 3, maka akan jadi bayangannya juga besar ya, karena dikali 3 kali lipat dari sebelumnya. Ya, kalau dikali pecahan misalnya kali sepertiga ya, 3 kali sepertiga jadi 1 ya, jadi lebih kecil dari sebelumnya, atau dikali negatif jadi -3. Seperti itu model-modelnya. Kemudian ada juga rumusnya untuk kalau pusatnya bukan pusat O 0,0 ya. Maka kalau misalnya pusatnya adalah misalnya A, B ya, terus dikalikan faktor skalanya K ya, ini sama dengan transformasi yang sebelumnya ya. Jadi kita kurangkan dulu X dengan pusatnya ya, nah, baru kita kalikan dengan skalanya, nah, baru ditambahkan kembali dengan pusatnya, seperti itu. Nah, demikian juga dengan B nya, Y nya kita kurangkan dulu dengan B, dikembalikan ke pusat, lalu dikalikan faktor skalanya, lalu ditambah dengan B ya. Seperti inilah rumus untuk kalau pusatnya bukan 0,0 ya, atau pusatnya A, B. Jadi ini sebagai X aksen dan ini sebagai Y aksen ya, jadi seperti itulah dilatasi ya. Sekarang mungkin langsung masuk ke contohnya ya, contoh-contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik P 8,-5 oleh dilatasi O, 4. Jadi faktor skalanya 4. Jadi kalau langsung tebak ini 8 kali 4 32, -5 kali 4 -20. Jadi 32, -20 ya. Jadi kalau pakai rumus 8 -5 dengan pusat O faktor skala 4, maka P aksennya ya 8 kali 4 terus negatif 5 kali 4 ya. Jadi hasilnya P aksen 32, -20. Selesai untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Titik P aksen. Jadi ini adalah bayangan, -4, -1 adalah hasil dilatasi dari 8,2 dengan pusat O dan faktor skala K. Jadi kalau logikanya 8 kali berapa dapat -4. Jadi 8 kali setengah dapat 4, tapi ada minnya, berarti 8 kali min setengah. Jadi K-nya -1/2 ya, ini logikanya. Nah, secara rumus maka P 8,2 terus O, K ya, K-nya belum diketahui, maka dapat P aksen. Maka di sini 8 kali K, maka 8K ya langsung, terus 2 kali K, jadi 2K. Nah, 8K ini adalah -4. Terus yang di sebelah
2K ini adalah min 1. Jadi kedua ruas dibagi 8, min 4/8 disederhanakan bagi 4, jadi min 1/2. Di sebelah juga sama ya, min 1/2. Jadi jawabannya sesuai tadi, min 1/2. Lanjut ke soal yang ketiga. Bayangan dilatasi O, min 2 pada garis X tambah 4 sama dengan X tambah Y sama dengan 4 adalah. Jadi kita buat dulu rumusnya ya. Untuk memudahkan, dengan faktor skala 2 maka akan menghasilkan A aksen, yaitu min 2 kali X kali min 2 ya, atau min 2X, terus Y kali min 2 atau min 2Y. Nah, ini sebagai X aksen dan ini sebagai Y aksen ya. Jadi kita teruskan modelnya. Min 2X adalah X aksen, berarti X nya kedua ruas kita bagi min 2 ya, jadi min 2, jadi min 1/2 X aksen. Terus yang di sebelahnya sama berarti ya, Y aksen, maka Y nya min 1/2 Y aksen ya. Jadi kedua ruas dibagi min 2. Nah, inilah yang kita substitusi ke persamaan di soal, yaitu X tambah Y sama dengan 4. Kita substitusi masuk min 1/2 X aksen ditambah dengan min 1/2 Y aksen sama dengan 4 ya. Maka jawabannya kayaknya boleh langsung ya, min 1/2 X kurang 1/2 Y sama dengan 4. Atau kita boleh buat bentuknya, kita kalikan min 2 mungkin supaya lebih rapi ya. Kali min 2 supaya pecahannya hilang, jadi ini jadi positif, terus ini jadi positif, terus ini jadi min 8. Jadi X tambah Y sama dengan min 8, jadi min 8. Jadi inilah jawabannya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan persamaan kurva jika didilatasi oleh O min 1/2 menghasilkan bayangan. Jadi bayangannya ada, fx-nya yang tidak ada ya. Jadi kembali lagi ke model soalnya ya. Skalanya min 1/2, maka ini harusnya menghasilkan A aksen min 1/2 X dengan min 1/2 Y. Jadi ini sebagai X aksen dan ini sebagai Y aksen. Jadi kalau diteruskan maka min 1/2 X sama dengan X aksen. Jadi X nya kedua ruas dikali negatif dan dikali 2, min 2X aksen. Sementara untuk Y nya berarti modelnya sama, Y nya sama dengan min 2Y aksen ya. Kita substitusi ke fungsinya sehingga menghasilkan Y sama dengan 2X kuadrat kurang 1/2 ya. Jadi 2X kuadrat kurang 1/2 adalah hasil dari mensubstitusinya. Jadi kita cek dulu untuk bayangannya. Oh, ternyata untuk bayangannya Y sama dengan 2X kuadrat kurang 1/2 itu adalah hasil ya. Jadi seandainya Y sama dengan 2X kuadrat kurang 1/2 adalah persamaannya, maka ini yang kita substitusi masuk ke Y sama dengan 2X kuadrat kurang 1/2. Tetapi karena yang ditanyakan adalah persamaan awalnya ya, maka yang kita substitusi adalah yang ini. Jadi itu yang akan kita substitusi langsung X aksen dengan Y aksen ke dalam soalnya ya, karena yang di soal ini adalah bayangan. Jadi yang di soal ini adalah Y aksen 2X aksen kuadrat kurang 1/2. Jadi dia adalah bayangan. Jadi kita mau mencari bukan bayangan ya, yang asalnya. Maka kita substitusi dari sini Y aksennya min 1/2 Y, terus X aksennya adalah min 1/2 X
kuadrat kurang 1/2 ya, jadi min 1/2 Y terus 2 kali ini hasil kuadratnya 1/4 X kuadrat kurang 1/2 terus min 1/2 Y sama dengan ini jadi 1/2 X kuadrat kurang 1/2, kedua ruas dikali min 2 ya supaya jadi positif ya, kali min 2, maka hasilnya min X kuadrat tambah 1 ya. Jadi inilah persamaan awalnya ya. Nah, persamaan awalnya terus bayangannya adalah 2x kuadrat kurang 1/2 ya, ya. Seperti inilah penyelesaiannya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana kalau bukan lagi pusat 0,0 tapi pusatnya A, B. Di sini ada pusat 6,9 dengan skala 2, bayangan dari 8,5 ya. Jadi kita langsung, supaya ingat rumus dulu mungkin ya, saya tuliskan kembali rumusnya. Jadi kalau dia A, B terus faktor skala K, maka nanti X kurang A dengan X kurang B tetap dengan Y kurang B maksudnya, dikurangi dulu dengan pusatnya, terus dikali skalanya di depan, terus ditambah A dan ditambah B masing-masing. Habis kurang A ditambah A, tapi sebelumnya harus ada faktor skala K-nya di situ ya. Maka di sini kalau dia P 8,5 terus faktor skalanya 2, pengalinya 6, pusatnya 69 ya. Maka di sini bayangannya P aksennya 8 dulu kita kurangkan dengan 6, terus kali 2, terus tambah 6, 5 nya kurang 9 ya, 9 ini bukan 5, dikali skalanya ditambah kembali dengan 9 ya. Jadi inilah P aksennya sama dengan 8 kurang 6, 2 kali 2 4, tambah 6 10 berarti ya. Terus 5 kurang 9 min 4 kali 2 min 8 tambah 9 positif 1. Jadi ini adalah bayangannya, yaitu 10,1. Lanjut di soal terakhir, tentukan bayangan garis X kurang Y sama dengan 0 pada dilatasi pusat 1, min 4 dengan faktor skala 4 ya. Jadi langsung misalnya di sini A dulu, X, Y, terus pusatnya adalah 1, min 4 faktor skala 4 ya. Maka di sini bayangannya X nya kurang 1 ya, terus kita kali 4 terus tambah 1, terus yang Y nya sama berarti ya, Y kurang min 4, jadi Y tambah 4 kali 4 tambah 4 ya, tambah kurang 4 ya, berarti tambah min 4 kurang 4 ya. Ini adalah, kita lanjut A mungkin aksennya ya supaya lebih sederhana. Ini adalah 4x kurang 4 tambah 1, terus ini 4y tambah 16 ya, kali masuk kurang 4. Atau A aksennya 4x kurang 3, 4y tambah 12. Ini adalah X aksen dan ini adalah Y aksen. Seperti ini modelnya ya. Ini yang akan kita lanjutkan. Nah, sebelum dilanjutkan kita ubah dulu bentuknya ya. Jadi 4x kurang 3 adalah X aksen, jadi 4x adalah X aksen tambah 3 ya, kedua ruas tambah 3 lalu X kedua ruas bagi 4 seperti ini. Lalu yang ini 4y tambah 12 adalah Y aksen, kedua ruas dikurangi 12, lalu kedua ruas bagi 4 Y aksen kurang 12/4.
Nah, inilah yang akan kita substitusi ke soalnya, dimana diketahui bayangan, tentukan bayangan dari X kurang Y sama dengan 10. Jadi X aksen tambah 3/4 ini sebagai X ya, karena X kurang Y sama dengan 10. Terus Y nya adalah Y aksen kurang 12/4 sama dengan 10 ya. Mungkin lebih bagusnya kita kali 4 ya, supaya 4-nya hilang ya. Kita kali 4 seperti ini. Nah, ini jadi 40, jadi semuanya dikali 4. Nah, sekarang sisa X aksen tambah 3 min Y aksen tambah 12, minusnya kali masuk sama dengan 40. Jadi X aksen kurang Y aksen tambah 15 sama dengan 40 ya, dikumpulkan. Jadi X aksen kurang Y aksen sama dengan 40 kurang 15. X aksen kurang Y aksen sama dengan 25. Jadi X kurang Y sama dengan 25. Jadi ini adalah bayangan dari soal tersebut ya. Jadi selesai untuk materi transformasi. Adapun jika mungkin ada soal-soal gabungan dari keempatnya ya, mungkin kadang ada soal yang ditanyakan titik ditranslasi, terus direfleksi lagi, terus dirotasi, terus didilatasi. Kira-kira prosesnya pengerjaannya sama ya. Jadi sisa dikerjakan satu persatu untuk dapat jawaban. Oke, jadi untuk catatan ini saya akan share juga di link yang ada pada deskripsi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan materi yang lainnya. Sampai jumpa.